Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, kita sampai pada pertemuan keempat, yaitu standar sistem manajemen mutu ISO 9001. Pada awalnya kita membicarakan masalah standar. Banyak sekali dalam pekerjaan standar itu sering istilahnya kalau kita mendengar kebijaksanaan, kebiasaan tertulis, organisasi, prosedur, instruksi, sertifikasi, rekaman, pengawasan, semua ini merupakan standar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan standar? Kalau kita lihat per definisi, lihat di kamus, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Jadi kalau kita bicara standar, maka kita bicara patokan. Ukuran atau tingkat biaya hidup, maka disebut standar hidup, ya. Jadi selain patokan, otomatis menjadi ukuran. Jadi ini bisa dikuantifikasikan, ataupun juga bisa kualitatif juga, tapi bisa diukur. Sesuatu yang dianggap tetap, ya, tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai harga standar emas. Atau standar juga sering disebut menjadi baku, ya. Bahasa baku adalah bahasa standar. Baku mutu adalah standar mutu. Itu adalah pengertian standar kalau kita lihat ke kamus, ya. Silahkan Anda bisa browsing ke kamus atau ke Wikipedia dan yang lainnya, ya. Kemudian standarisasi adalah penyesuaian bentuk, ukuran, mutu, dan sebagainya dengan pedoman standar yang telah ditetapkan. Atau bisa juga sering disebut sebagai pembakuan, ya. Oke, jadi standar pasti kita bicara tentang patokan, ukuran, tentang tetapnya nilai-nilai atau baku. Jadi kenapa kita butuh standar? Ada berapa tujuan standarisasi? Memudahkan perdagangan, pertukaran dan transfer teknologi melalui produk yang berkualitas dan reliabilitas dengan harga yang bersaing, meningkatkan kesehatan, keamanan, perlindungan lingkungan, serta mengurangi limbah, kompatibilitas yang besar dan interoperasionalisasi barang dan jasa, penyederhanaan penggunaan, pengurangan banyak model dan memperkecil biaya, menambah distribusi yang efisien dan perawatan yang mudah, ya. Jadi tentunya sangat memudahkan apabila kita punya standar. Apabila di kantor kita menggunakan printer dengan berbeda-beda, ya, cartridge yang berbeda-beda, ada yang Epson, ada yang Canon, ya, ada yang pakai HP, semua berbeda-beda, tentunya akan bingung standarnya, ya. Nah, kalau zaman sekarang yang inkjet itu bisa direfill, bisa diisi, tentu akan memudahkan, deh. Baik, jadi tujuannya intinya standar adalah memudahkan dan juga kita bisa membuat suatu produk yang berkualitas. Bahkan definisi kualitas sendiri pasti berkaitan dengan standar. Nah, standarisasi atau pembakuan itu dikenal ada dua jenis, yaitu standar fisik, standar metode, ya. Standar fisik ya adalah metrologi, ini satuan ukuran panjang, berat, suhu dan lain sebagainya, ya. Silahkan bisa Anda cari sendiri, lihat di Excel aja bagaimana tentang standar ini, ya. Kemudian ada standar metode. Standar metode pun dibagi dua lagi, ada standar produk dan standar sistem. Sebenarnya standar utamanya adalah metodenya, ya. Standar sistem contohnya kita bicara tentang ISO nanti, ya, ISO 9000, 14000, 39000 dan seterusnya. Untuk produk, nah ini kita kenal ada SNI, Standar Nasional Indonesia, atau juga ada SII, Standar Internasional Indonesia apabila untuk produk-produk yang akan diekspor. Nah, Standar Nasional Indonesia ini jelas kalau ada helm tentunya sudah diuji cobakan. Bagaimana kalau jatuh dari ketinggian katakan 2 atau 3 meter nggak pecah. Ada uji tekanan, ada uji dan penumpukan dan seterusnya. Ini SNI. Kalau kita lihat Aqua, ya. Aqua juga ada standarnya, ya. Kita bisa dilihat bahwa harus warnanya seperti apa, mineralnya bagaimana, rasanya bagaimana. Ini ada disebut dalam SNI. Nah, kalau di sistem
kita bicara tentang ISO. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ISO ya? ISO adalah International Organization for Standardization ya. Jadi ingat ya, ISO itu bukan singkatan ya, jangan malu-maluin. Kita udah ikut kuliah tentang sistem manajemen mutu masih mengatakan ISO itu singkatan ya. Kalau disingkat tadi jadi IOS dong ya. ISO. ISO adalah suatu organisasi internasional ya, atau International Organization for Standardization, merupakan federasi badan standar nasional dunia yang berbentuk NGO atau LSM, bukan di bawah negara. Didirikan pada tahun 1947, berkedudukan di Geneva, Swiss. Kenapa tahun 47? Ini pasca Perang Dunia Kedua. Hanya Swiss aja yang tidak luluh lantak, ya, tidak hancur lebur. Semua kota-kota besar di Eropa hancur akibat Perang Dunia Kedua. Swiss saja yang paling masih infrastrukturnya sangat baik. Mengapa standar nasional dibutuhkan? Tadi ya sudah dibahas, perkembangan liberalisasi perdagangan dunia, interpenetrasi lintas sektor, sistem komunikasi dunia, standar global, teknologi buat negara-negara berkembang juga, dan banyak lagi, terutama berkaitan dengan kesehatan dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ISO adalah organisasi internasional untuk standarisasi. Jadi IOS kalau disingkat, International Organization for Standardization, federasi memiliki sejumlah badan sertifikasi nasional terdiri dari 175 negara atau lebih di seluruh dunia. Produknya bernama ISO, jadi dari nama diambil dari bahasa Yunani, artinya sama atau setara. Nah, IOS bertujuan mengharmonisasikan standar-standar dunia. Standar-standar ISO disusun oleh technical committee yang berasal dari anggotanya, serta kalangan industri atau stakeholdernya. Ada, ini zamannya dulu, ISO 45000, sistem manajemen keselamatan, salah satu bentuk standar sistem manajemen mutu. Jadi IOS ini mengeluarkan produknya berupa ISO yang artinya kesetaraan atau kesamaan atau keseragaman, artinya equal ya. Jadi ini ISO, silahkan bisa dilihat ini websitenya, bagaimana zaman sekarang ISO Resource and Response tentang berkaitan dengan COVID dan tadi technical meeting yang rapat di ini kan semua ya. Nanti juga ada beberapa, kita bisa lihat produk ISO ada berapa ribu ya. Kemudian juga bisa kita lihat juga ini apa aja sih produk ISO tersebut. Ini mulai dari tadi ya, mulai dari nanti ada ukuran kertas, food industry, credit card, semua merupakan standar-standar yang dikeluarkan oleh ISO ya. Jadi nanti juga tentunya untuk sangat bermanfaat buat industri, regulator, dan juga untuk masyarakat ya. Oke, kita tadi udah sampai ke ISO ya. Nah, standar ini juga kalau kita standar berkaitan dengan manajemen di ISO ini tadi ada ISO 9000 tentang sistem manajemen mutu, 14000 tentang lingkungan. Ada dulu OSHA 18000, sekarang menjadi ISO 45000, sistem manajemen keselamatan. Ada untuk industri otomotif, ada untuk sistem manajemen keselamatan laboratorium 17025, ada keamanan pangan 22000, ada keamanan informasi 27000, ada sistem manajemen keselamatan lalu lintas angkutan jalan 39000, dan juga ada ISO 22300. 22301 yaitu tentang keamanan dan ketahanan sistem manajemen kontinuitas bisnis. Oke ya, jadi kalau kita lihat ISO ini berkembang, intinya tentang tadi continuous improvement atau sustainable development. Ini merupakan irisan dari economic growth, environmental integrity, dan social responsibility. Nah, dari economic growth inilah yang paling mengemuka adalah sebenarnya adalah ISO 9000 ya, ini keluarga ISO 9000 ya, 9001, 9004. Nah, di sini nanti ada berkaitan tentang quality management. Kemudian untuk yang untuk environmental integrity adalah ISO 14000 ya. Ini ada tentang lingkungan, ada 14004 guidelines-nya, ada greenhouse, ada life cycle dan semuanya. Ada social responsibility. Ini ada tentang keselamatan kerja, OSHA 18000 atau ISO 45000. Nanti juga ada
26.000 tentang CSR ya, ada business continuity 22.300, ada 39.000 tentang road safety dan seterusnya ya. Ini berkaitan dengan ISO. Nah, beberapa pencapaian standar ISO itu sangat banyak sekali seperti kita sudah lihat. Ada ISO film speed ya, zaman dulu tuh kita motret itu ada pakai ASA berapa? ASA 400 atau ASA 100 itu ISO speed code sebenarnya ya. Ada standardization of format semua telepon and banking card tuh. Zaman dulu ada kartu telepon, sekarang nggak ada ya, tapi banking card masih sama, semua panjangnya sama, lebarnya bisa berbeda-beda ya. Kalau yang di BCA bisa yang apa Tony Toons, yang Batman, yang apa semua bisa ada ukiran-ukirannya, tapi panjangan seluruh dunia sama. Kemudian juga tadi pendekatan metodologis yang sistem 9.000, 14.000 itu sudah menjadi keharusan kalau di manajemen terintegrasi 9.000, 14.000 dan 45.000. Terus ada international standardized freight container ya. Semua kontainer sama ukurannya juga, kalau enggak jadi bingung ya. Semua transport system, air and seaport facilities, railway, semua rel sama. Makanya nanti ada yang double track atau yang cepat semua. Semua ya ini semua harus sama semua ya. Untuk dangerous goods cargo semua sama ini ya. Internal trade shipper untuk faster and safer. Juga semua untuk ukuran-ukuran simbol dari unit ya. Ukuran panjang meter, kilogram, mol, Kelvin, second, semua merupakan standar ISO ya. Jadi sama. Ukuran panjang di Indonesia apa? Kita bisa banyak awalnya ya. Ada berapa length, berapa untuk luas bau, berapa bahu, hasta, depa. Kalau di laut ada berapa batu ya, kalau untuk kedalaman. Ya, kemudian kalau di luar negeri bisa yang enggak ini pasti masih pakai miles, nanti dibedakan dengan nautical miles juga. Untuk panjang, yard, inch itu bukan standar internasional. Kalau internasional adalah meter. Meter, kilometer, hektometer, dekameter, sentimeter, milimeter ya. Demikian juga dengan berat, menggunakan gram standar internasionalnya. Di kita juga banyak ya, untuk ininya berapa kati, berapa ini ya, untuk ukuran berat. Ini juga berbeda-beda ya, antara berapa pounds, ounce ya, ini juga ukuran-ukuran yang termasuk paper size. Paper size yang standar adalah A4, A4, A5, A3, A2, A1, A0 adalah standar kertas ya. Kita sering menggunakan ada quarto dan folio. Kemudian untuk automotive control, wires, ropes, dan semua ya. Untuk kode negara, ya kode pos gitu ya. Currencies, language, semua. Screw thread semua adalah standar ISO ya. 3-letter code semua akan memudahkan. Termasuk juga ukuran ya. Kita kalau nggak ada ukuran pasti bingung ya. Kita ukuran sepatu nih ada ukuran Eropa, ukuran Amerika ya. Ada ukuran nomor 8 atau nomor 42, nomor apa ya. Baju juga ada extra large, ada large, small, dan seterusnya ya. Oke, nah bagaimana supaya produk konsisten sesuai dengan standar? Jelas diperlukan sistem manajemen mutu ini yang bisa mengarahkan ya. Nah untuk sistem manajemen mutu ini adalah ISO 9001 2015. 2015 ini versi terakhirnya untuk sistem manajemen mutu. Dan basicnya juga adalah selalu berjalan nggak intinya siklus Demingnya antara perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan ya, plan, do, check, act-nya ya. Ada standar rencana, tetapkan tujuan, proses yang diperlukan, nyatakan hasil sesuai perencanaan, do, lakukan, cek, monitor, ukur proses, action, tindak lanjutnya. Baik, demikian untuk pertemuan keempat. Anda diminta untuk masing-masing kelompok membahas tentang makalah tentang ISO. Silahkan disertakan contohnya, lebih baik, semakin lengkap, semakin baik. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.